jumpa lagi bersama Kuku Ilmuwan Putra, wakilan dari Apes Media Kreatif. Sekarang kita ada di acara Osana Podcast. Malam ini bintang tamunya agak spesial dan saya dapat gadget baru. Anjay, saya sudah kumpulkan 16 pertanyaan paling bantingan dari teman-teman yang tidak tahu malu, tidak tahu adab, dan tentunya tidak tahu aturan. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang tidak lain dan tidak bukan, sudah berkeliaran di Facebook ruame, ngeteki sniper iki, ngeteki sniper iku, rifleman iki, rifleman iku, diprotes gara-gara gak moto satu faksi, dilem tapi yo kepingin protes. Langsung aja kenalan, Mas, kenalan langsung Mas. Oke, nama saya Dika. Oke, halo teman-teman. Untuk teman-teman gawe, teman-teman sing inbare wis upgrade, mau pakai PDI atau pakai Ryzen koyok ngene iki ya, seperti ini. Kalau masih pakai BB sing murah yang bulete nggak pas, yang lek dibuka seminggu tadi bubur, mungkin hari ini sudah waktunya untuk move ke BB terbaru di Osana Putra Airsoft, paling murah se-Indonesia, official distributor dari BLS. Kita punya sembarangan 048 cek koncomu rotok jerit ya, biar gak sakit. 045 untuk sniper hunter. Plus untuk teman-teman yang kompetitif, wah yang inbarnya kayak gini nih yang kompetitif. Biasanya yang inbarnya belum kayak gini ya, unitnya masih kredit atau sudah layak dipensiunkan. Nah itu sudah harusnya pakai BB-BB yang seperti ini. Kita ada yang ukuran kecil seperti biasa 45 dan 48, atau yang 032 yang average airsoft use. Plus Osana sekarang ada paket high kappa, paket upgrade IPSC value bundle. Masa nggak tuku? Katanya sih paling IPSC, tapi high kappanya standar. Plus kita juga ada untuk teman-teman yang ikut Speed KB SIMA package upgrade. Nah ini udah dapat 4 magazin, harganya sudah murah. Lek senego ya mungkin lebih cocoknya beli di second yang dinipu-nipu itu. Oke, itu saja dari kita. Lanjut ke konten podcast. Iya, memang menutup. Iya, memang menutup. Sebutin dong Mas, profesinya apa, tinggal di mana gitu loh. Nama saya Dika, saya profesinya salah seorang staf di perusahaan yang bergerak di bidang F&B di mall. Domisili di Sidoarjo. Sidoarjo mana tuh Mas? Di Pondok Chandra. Pondok Chandra ya. Tempat asli tinggalnya ya di Magelang, Jawa Tengah. Oke, daripada panjang dan kita sudah lama nggak ngeluarin episode masalah airsoft, hari ini judulnya adalah Airsoft Combat Photographer. Salah satu bidang yang unik dan tentunya jarang ya untuk yang menekuni bidang ini Mas ya, terutama di Jawa Timur. Rasanya kok jenengan tok. Yang lain tuh kayak kalau moto tuh jadinya either ngeblur atau aku kayak orang habis pindah agama gitu. Jadi jarang aja sih. Jarang aja. Banyak orang yang benar-benar moto di apa? Kalau saya bilang military entusias ya, nggak cuma airsoft. Nggak cuma airsoft ya. Yeah. Oke, siap. Oke, langsung aja Mas. Pertanyaan pertama. Oke, langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, sebelum saya tahunya dari airsoft, jadi tendensiusnya teman-teman itu di airsoft. Saya belum menerima dari komunitas lain atau memang sekedar nggak keblok apa aja. Ya semoga video hari ini itu berlaku sekaligus menjadi klarifikasi bahwa ternyata nggak cuma airsoft. Kita belum mulai sudah dapat knowledge baru, luar biasa Mas Dika ini ya. Kapan kenal airsoft tadi Mas? Saya kenal airsoft itu tahun 2007 karena melihat teman-teman main waktu itu di daerah UPN Jogja, klubnya namanya Red Ribbon. Cuma melihat aja waktu itu habis kuliah terus ngelihat mereka main gitu loh. Masih pakai spring, double eagle spring gitu iya. M16 yang spring masih zaman dulu itu. Masih gitu ya. Terus akhirnya ya awalnya sih nggak terlalu tertarik. Cuma lama-lama setelah sudah selesai kuliah kemudian terjunnya di bidang outdoor activity, terus kebanyakan di apa semacam rafting atau IO yang dia arahnya ke outbound activity luar. Jadi awalnya moto, nggak moto, cuman fasilitator malah nih dia dulu. malah EO nih. Terus gitu lah. Iya. Kemudian nggak berapa lama karena memang
kenalannya dengan fotografi itu sebelum dari main airsoft ya. Jadi sekitar tahun 2004-2005an. Tapi cuma sekedar belajar aja, cuma hobi aja. Terus tapi udah masuk tuh ke fotografi. Udah masuk. Kemudian di pas waktu itu ada acara airsoft di Magelang, dipegangin kamera, akhirnya mulai dari situ. Tapi cuma sekedar foto-foto untuk tim aja, nggak sampai yang nyemplung ya, gitu ya. Kameranya pun masih kamera jadul nggak. Apa tuh waktu itu mas? Awal-awal masih pakai FM10. Tapi itu yang dipakai moto awal-awal airsoft juga? Enggak? Awal airsoft lebih modern lagi malah. Oh, oke. Jadi kenalnya sudah 2007, tapi kalau antusias ke fotografi sudah dari 2005. Iya. Non airsoft tuh? Non airsoft, Oke, non airsoft. Lanjut ke pertanyaan itu ya jawaban untuk teman-teman. Pertanyaan kedua, ketika join ke airsoft, saya tuh sempat lihat jenengan main. Ini pertanyaan khusus sebenarnya. Sempat lihat di Facebook tuh jenengan tuh pegang unit main. Nah itu di mana, join klub apa, dan sampai kapan tuh betah main tuh sebelum akhirnya pegang kamera? Main pertama kali itu Sukir 2008 di Magelang. Ikut tim namanya Scarecrow. Wush. Tuh orang Magelang tuh kayaknya yang tahu ya. Lamongan Sawah. Jawa Timur gak nonton. Mainnya di sebuah delta di Kaliprogo. Delta. Jadi itu cuma delta tuh kali yang menikung, cuma karena emang sudah lama ada pulau di tengah-tengahnya. Ada endapan kan. Nah, jadi delta tuh ini untuk teman-teman yang tidak tahu Wikipedia atau Softerpedia yang habis ini kita bikin tuh. Ya, jadi delta itu adalah ketika dua aliran sungai, kemudian dia bawa ngendap. That's why di Sidoarjo itu tidak ada dataran tinggi karena itu delta Sidoarjo. Lanjut mas, sampai kapan tuh? Sampai 2009 akhir, 2010 pindah kerja ke Surabaya. Ikut FNB ini nggak lain lagi? Ya, akhirnya karena ikut FNB ini. Oh, ke pindah Surabaya. ya. 2010 ketemu klub Bandit Airsoft Club. Nah, kalau itu tahu. 2012-an, 2013-an. 2010 ke atas itu. Iya. Sama tim. Oke. Terus itu main terus sampai 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. Ya sudah ya berarti yo. Berarti 2 tahun yang lalu tuh pasca Covid loh mas. Setelah Covid masih istilahnya. Masih main? Masih main. Belum ke foto? Antara main sama foto gitu. Oh lah terus piye maksudnya foto pas milih Maja, main pas Sukir loh ya. Kalau main baru main ya pas Sukir aja, tapi kalau ada event seperti kalau saya kan ikutnya dulu di Bandit Airsoft Club kan dia ikutnya di Airsoft Surabaya. Komunitas besarnya. Iya. Nah, kalau dia ada event besar, komunitas saya induk moto. Ya. Oh, induknya event besar malah moto. Iya, di induknya justru malah jadi salah satu dari 2 fotografer dokumentasinya. Oh iya. Dari situ kok enak moto atau masih pengen main? Ya moto ya main, masih ya? moto dan main. Soalnya kita tahunya kan Mas Dika misalnya ada event apapun tuh, pokoknya Mas Dika jelas moto, nggak mungkin nenteng unit, terus moto cekrek terus ini ya. Pernah itu juga yang bikin saya berhenti itu dulu. Nyoba video gitu, akhirnya nggak bisa nututi antara video dengan main itu nggak nututi. Jadi sambil bawa kamera. Iya. Oh yang menarik yo, primary M4 sekondari Canon atau Nikon kan. Itu malah nembahin temen malah. Menarik sekali kan. Nggak fokus. Biasanya kan HP info Sukir gitu kan. Ini cekrek. Terakhir Sukir saya di Bukit Ular dulu. Bukit Ular baru mas, Bukit Ular. Terakhir di Bukit Ular itu. Iya, tapi cuma satu game. Satu game habis itu orang sengin masuk tuh, wes gak seru. Kayak gitu. Gak melo-melo. Iya, untung wes gak main di mana-mana. Oke, pertanyaan ketiga teman-teman. Jadi itu main di mana? Klub apa? Pertanyaan ketiga, switch ke fotografi ini karena hobi, basic kerjaan atau emang sugesti untuk di konten sampai belan-belani bawa kamera tuh. Tiba-tiba switch ke full kamera tuh karena emang bos kayak aku moto aja atau kamera kita tembak terus sampai apa sih? Lebih ke apa ya? Passion aja. Lebih ke gimana ya? Karena lihat konten-konten luar juga yang jadi acuan saya ngelihat
fotografer di luar itu kalau misalnya ada sukir atau apa itu foto-fotonya itu luar biasa semua. Akhirnya jenengan tergerak untuk memang. Tergeraknya beli kamera dulu karena kamera saya waktu itu masih 450D lah. Tapi zaman segitu kamera ya apa? Yang waktu dipakai sekundari itu kamera ya apa? Maksud DSLR? Dulu saya awalnya pakai pertamanya 350 sama 450D dua itu. Iya DSLR. Awal-awalnya DSLR tapi masih belum full frame. Oh, tapi ya tetap lensanya menonjol. Maksudnya kalau misal kayak ZV1 atau mirrorless kan enak tuh kecil-kecil. Iya sih. Memungkinkan kan di jelek watch terus ketindahan pecah. Iya. Oke, berarti karena panggilan hati aja ya, Mas. Iya. Terus tekun di situ karena apa, Mas? Kan kalau ngomongin passion ya, wah, apalagi triggernya fotografer luar ya. 1 event, 2 event, selama itu bagus, oke lanjut balik ke airsoft lagi. Ini malah terus nih dengan tak lihat. Kenapa? Sebetulnya ada 2 fungsi. Salah satunya itu ngilangin pikiran jelek. Kayak mana tuh? Kebetulan kan beberapa tahun yang lalu kan saya nggak ada. Untuk menghilangkan pikiran buruk, pikiran jelek itu saya nyelimur. Gitu. Ya, termasuk itu daripada sendirian nggak ngapa-ngapain. Nah, overthinking ya kan? Overthinking duduk akhirnya di ya. teras minum kopi. Akhirnya saking stresnya itu beli alat segitu gedenya. Okay. Jadi itu teman-teman yang membuat bertahan karena memang itu ini ya self relief mungkin ya, pelampiasan. Laki memang cenderung ada yang ketika yang dicintai nggak ada dia malah ngebut, ada yang malah makanin sajeng di hutan, macam-macam sih. Boleh kayak gitu. Nah ini malah belanja alat kamera. Menarik sih. Akhirnya unitnya dijual nggak itu, Mas? Enggak, masih ada. Wih, apa tuh unitnya? Itu E-System. E-System lama banget, Mas. ANK M4 ANK, tapi dulu dalamnya sempat ganti The Voice. Itu dulu kenapa nggak saya jual, nggak saya wawain, karena itu istilahnya apa ya? Itu tuh dikasih sama teman saya untuk dipakai. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang masih pakai sistem jangan minder. Oh, Mas Dika juga pakai sama yang mana saya gitu. Jadi jangan minder. Karena beberapa orang tuh main airsoft, wah minder fotografi, kameranya jelek, minder versiku, udah main aja, fotoin aja. Perkara DL ya memang karena mohon maaf untuk teman-teman airsoft, ketika fotomu jelek sebenarnya kamu nggak fotogenik sih. Jadi kamu juga harus sadar diri ya, pakai skincare gitu loh. Soalnya beberapa jepretan Mas Dika sih, aku elek jadi api, ngono loh. Berarti kan yang elek jadi elek kayak Mas Wildan dijepret elek jadi elek, yang memang elek gitu modelnya. Jadi itu yang mempertahankan Mas Dika sampai hari ini, Mas. Pertanyaan keempat nih, Mas. Ini keren banget nih. Ini pertanyaan dari salah satu sultan di Jawa Barat. Mas Dika ini aslinya moto airsoft aja atau yang lain? Nah ini nih. Sebetulnya yang lain ada. Jadi selain airsoft itu juga moto anak-anak renaktor. Renaktor yang saya tahu Bona tuh. Iya, Bona. Kemarin sempat Bona Takos ada di beberapa komunitas. Juga sempat moto anak-anak apa? Cosplay itu sempat. Cosplay? Iya. Cosplay yang gimana nih? Takos atau? Yang kayak kalau ada event biasanya, ada event biasanya datang ke sana moto mereka. Tapi saya motonya nggak kayak yang lainnya, kayak misalnya minta izin terus geser kemana foto di lokasi tertentu, nggak. Oh, jadi memang kayak hunting foto aja di acara cosplay. Iya, nah, cosplay itu kan ada yang takos, ada yang seksi-seksi, yang difoto yang mana? Semuanya. Oh, yang semuanya. Berarti kita bisa foto yang seksi-seksi, Mas Wi. Oke. Cosplay ya. Seorang Mas Dika ternyata moto juga di Renakman di acara cosplay, tapi jadi job nggak, Mas? Jadi job nggak, Mas? Job. Ini udah bagus nih di foto nih, banyak testimoni bagus nih, jadi job atau tetap di event? Yang jadiin job itu gini, karena menurut saya itu nilai saya itu adanya di orang lain, termasuk karya saya gitu, kayak foto gitu. Jadi kebetulan kemarin yang terakhir ini foto itu dihargai sama yang saya foto gitu. Oh, upah lah ya. Upah. Iya. Tidak saya minta di awal, tidak. Iya. Dan tidak juga saya moto tidak tanpa pembicaraan di awal untuk pembayaran. Terus saya kemudian tidak overall semuanya gitu, enggak. Saya pikir tetap semuanya. DCP, Dika Combat Photographer something kan. Kayak anak-anak tahun 2000-an tuh di bawahnya ada tulisan Latin.
oh Dika fotografi, alay-alay kan ada tuh zaman tua ya kita ya Mas ya. Kayak itu jawaban Sultan di Jawa Barat ya. Mas bener-bener fokus ke foto di acara combat sejak kapan? Karena saya nggak pernah lihat di timeline-nya Mas Dika tuh ada cosplay. Adanya tuh yang bener-bener sukir, reenactment. Kok fokusnya malah ke situ? Foto kan luas. Lebih ke apa ya? Kalau reenactment itu kan dia pakem. Pakem di era apa, pakaiannya apa, senjatanya apa. Kalau di jadi otentik ya. Justru otentik itu malah jadi mahal dan jadi foto mahal. Istilahnya kalau saya sama anak reenaktor itu, saya bilang sama mereka, awalnya saya moto awal-awal itu kebanyakan ada yang kayak ada yang asal-asalan, ada yang enggak. Akhirnya saya motonya yang orang-orang yang serius. Oh, yang ini, yang proper semuanya, baik dari ceritanya maupun jalannya maupun dari saya sempat bilang sama mereka kalau bisa ya, kalau kalian semakin lengkap, semakin otentik, justru malah manjain fotografer bilang gitu. Makin menonjol gitu. Iya. Di foto api soalnya. Di foto api soalnya. Beda lagi sama airsoft. Airsoft kan warnanya beragam. Oh iya, ada yang kayak polisi kadungan macam-macam. Ada juga yang kayak terakhir main, yang paling seneng itu waktu terakhir main di Pol Bangtan itu ya, yang ada beruang bawa ikan gerak. tuh unik tuh. Jadi ya cosplay ya, ini ya airsoft ya jadi itu. Jadi bukannya kalau istilahnya bisa dibilang konsumen atau objek atau model yang nemukan fotografer, enggak, fotografer yang masih nemukan. Karena dia sudah seperti itu dari dari kelengkapannya. Selain dari selera fotografernya, yang sana juga. Tapi apa nggak lebih mudah motorinnya pun kalau gitu? Kalau balancingnya perbandingannya soccer ada bukit-bukit segala macam. Kalau enactment kan lapangan aja ya, mainnya di kalau kita itu kebanyakan foto saya itu di teatrikal. Tapi di luar itu ada kayak semacam, ya ini belum masih cita-cita sih, moto tapi membuat sebuah cerita. Kan di Surabaya kan ada banyak komunitas, jadi satu tapi nanti ceritanya nyambung gitu. Dan itu butuh sangat teliti karena era pakaiannya berbeda, senjatanya berbeda, bahkan orangnya juga mungkin berbeda. Maksud orang tuh muka ya semakin kelihatan kayak pribumi gitu kan. Iya. Semakin kelihatan kayak pihak yang pasti terjajah. Muka ada saudara yang memang mukanya tuh cocok banget jadi lawan, nggak cocok jadi superhero nya. Ya udah kamu jadi terorisnya aja, karena memang dari lahir sudah gitu cetakannya. Nah, jadi kesulitannya di situ. Jadi kalau di airsoft mungkin nggak terlalu banyak komentar tentang gear ya. Wah, ya karena memang sukir. Happy-nya dia aja sih. Jadi kalau reenaktor itu mirip sama kayak anak airsoft tapi yang juga reenactment. Karena bawa ini ya, bawa unit juga dia ya. Kayak terakhir itu kayak Mas Gale. Dia impresinya untuk di perang di Afrika antara Inggris. Tapi Mas Gale badannya pas. Ya, kalau orangnya selain itu kan outfitnya juga kan. Outfitnya mendukung lah Mas Gale, badannya emang bagus. Kesulitannya di sana. Sebetulnya memang kesulitannya malah susah di reenactment. Selain itu apa namanya ya? Kritikusnya lumayan pedes. Iya kah? Ya. Apa tuh contoh? Kan kita foto doang. Bukan foto aja, tapi dia reenactment. Nggak, maksudnya karena sukir, waduh kok ya Mas Dika kok cok bokongku misalnya. Kalau sukir nggak masalah, tapi kalau reenactment beda lagi. Oh iya. Jadi ada ya kritiknya. Ada, tapi kebanyakan kritiknya lewat DM, nggak langsung di. Contohnya apa tuh Mas? Sedikit aja Mas. Ya kadang-kadang itu kayak ini unitnya nggak cocok. Oh, ini lorengnya gitu. Kurang tua. Ini lorengnya bukan yang ini gitu. Iya sih, loreng itu ada sub-subnya sendiri. Ada eranya, ganti loreng. Iya. Ada juga kadang nyetaknya mungkin udah pakai lama, jadi merahnya udah luntur.
Iya, lebih ke situ lah, lebih ke detail-detail seperti itu. Mereka lebih detailnya tinggi ya. Detailnya tinggi. Kalau airsoft pokoknya gak belan pokoknya ke foto ya rasanya nggak jadi masalah. Nggak masalah. Iya, karena airsoft terus kalau udah combat tuh mau bokong ketok dileboni koin mau segala macam nggak karu-karuan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaanku akhir dari statementnya Mas Dika, kan banyak sekali komunitas, kita bilang hari Minggu ya Mas, weekend ya, ada komunitas motor, ada komunitas sana, tapi memang jenengan khusus di reenactment. Kenapa kok nggak ada kepikiran nggak Mas nyoba motor-motornya arek Sunmori deh? Arek Sunmori juga iya, saya kebetulan tiap tahun itu anak-anak motor tua. Oh, ini tahunnya tanggal 10 November pasti biasanya saya motor. Berarti ini nih, berarti memang cenderung di situ aja tuh Mas Dika tuh. Range fotografinya. Tak pikir yang kayak Jeffrey, Sunmori, bawa motor gede-gede, tak pikir gitu. Seperti itu ya, iya. Soalnya itu tak lihat freelance fotografer juga biasanya. Oke, lanjut. Nah, nomor 6 nih, unik ya. Ini dari airsofter paling gabut Jawa Timur. Mas, sama ini nggak takut kameranya ketembak atau kena petasan? Tapi ini make sense, karena di reenactment pun saya lihat ada petasan tuh. Takut ada los nggak Mas? Kalau gearnya enggak takut. Itu bahkan pun terakhir. Nah maksudnya lensanya enggak. Terakhir itu pernah kena sudutnya. Oke. Nah ini nih. Nah tuh. Terakhir itu, ini makanya saya pakai lensa ya? Itu pasti pakai sunhead. Karena apa fungsinya selain kalau jatuh dia nggak langsung ke lensa. Tapi kan ini yang kedua, saya kasih jaring-jaring nggak? Kalau yang kedua dia kan nggak. Kalau direct mungkin saya belum pernah kena direct soalnya. Kalau misal moto pas cosplay enak di mall enak. Tapi kalau ngomongin reenactment ada chance petasan, apalagi sukir. Ya kan yang barbar banget nih. Sukir lebih barbar daripada reenactment. Pastinya lebih barbar dari cosplay, lebih barbar dari reenactment. Dan ini mohon maaf tak pegang Mas, dan ini adalah EOS 6D teman-teman. Jadi ini bukan yang murah ya. Menurut seperti itu. Ada rasa was-was nggak Mas kalau kena? Apalagi body itu plastik kan. Kalau lensa masih metal. Kalau body enggak takut kena BB. Berkali-kali kena BB juga nggak masalah kok. Tuh, berarti sudah pernah kena. Sudah bukan takut aja nih balik. Kalau bagian belakang jelas kemungkinan kecil, paling kena bagian depan paling. Bagian depan pun yang sini terlindung. Yang sini pun kena tangan. Apa enggak? Pas kosong gini sampai enggak? Rata-rata kenanya di lensa atau di. Tapi dengan lensa tele nggak mungkin depan congor juga sih motonya. Iya, jauh karena airsoft punya limit. Cuman kalau pas petasan loh aku khawatir. Petasan nggak masalah. Aku tuh lihat reenactment tuh, asapnya sampai satu lapangan kan. Nggak masalah kalau petasan nggak masalah. Aman ya? Aman. Ya? Iya. Oke. Baik orangnya maupun unitnya nggak apa-apa. Tak pikir sampai kayak, waduh dredeg ya kena arek wawas tak boleh wan bildan gini mas kok buk. Nggak pikir kayak gitu. Nah langsung pertanyaan ketujuh, gear yang dipakai apa dan kenapa? Nah ini kita kasih spotlight dulu nih teman-teman. Mas jelasin gearnya dulu mas. Saya pakai EOS R6 Mark II. Full frame. Lensanya pakai EF70-200 1/4L USM. That's why ketika low light Mas Dika masih bagus ya guys. Karena ternyata gak mending-mending. Mas, kenapa kamera ini? Awalnya saya milih 5D Mark IV kalau nggak salah dulu. Pilihannya antara dua itu. Terus kemudian saya pikir-pikir lagi, saya butuh kamera yang ada LCD flipnya. Ya tuh nggak bisa tuh 5D tuh. 5D nggak bisa. Ya LCD. Memang 5D itu makanya pilihannya jatuh ke sini karena ada lensa flip. Iya, selain itu dia sudah anti splash. Oh enak kalau misal pas nggak sengaja grimes nggak apa, tapi kan hujan nggak berani sudah. Umurnya udah tua soalnya. Ini pernah jatuh ke lumpur waktu di Karangpilang. Karangpilang tuh kering loh. Waktu hujan dulu. Oh dulu, jadi Karangpilang panas karena hujannya dulu guys. Terus gimana? Iya, tarik lensanya. Dimatiin, lensanya copot, ya dilap aja. Nggak sampai ke dalam. Nggak sampai ke dalam. Oh ya, kamera full frame karetnya di saya. Iya, tapi ya setelah itu tak pikir lagi ya. Sempat tak buat foto hujan-hujanan juga nggak masalah sebetulnya. Karena lensanya juga kan dia kan bukan lensa yang istilahnya kalau
lensa itu ada yang modot keluar tuh, pada pendek ini enggak full di dalam yang bisa di dalam. Ini yang bikin mahal itu sebenarnya garis merahnya ini loh. Ya. Ini garis merahnya ya. Nah, teman-teman yang tahu kamera aja ini garis merahnya yang bikin mahal. Mas, kenapa kok 70-200? Kenapa nggak 70-300? Dapat lebih kan? Awalnya mikirnya ke 300 sama beli lensa yang 110-200 awalnya. Middle tuh. Terus. Akhirnya dananya nggak kuat, akhirnya beli ini. Pilihan kedua ini pun dapat second alhamdulillah sampai sekarang masih good condition ya. Sudah berapa tahun nih? 2, 3, 4? 3 tahun, udah 3 tahun. Beli second 3 tahun. Oke hasil fotonya Mas Dika. Cuman ya sekali lagi ya hasil foto itu menentukan kapasitas wajah juga. Kalau elek difoto sebagus apapun tetap bosok. Nah gitu teman-teman ya. Oke, kenapa kok di SLR? Kenapa kok APS-C? Kenapa kok full frame di era semua serba mirrorless? Kenapa kok malah pakai kamera yang seperti ini? Kan berat, panjang kalau kata orang mirrorless kan gitu. Yang pertama saya ya karena emang sudah tua mungkin pikirannya ke sini. Saya dulu soalnya ngimpikan ini soalnya. Oh gitu. Soalnya kan zaman sekarang Mas ya. Dulu ngimpikan ini. Namanya orang moto tuh ada. Ya. Paling enggak A6400, A7 something, FE kalau video sinemalan. Dan pertanyaan selanjutnya tuh sebenarnya kenapa kok foto? Di era reenactment kan ada asap segala macam. Kenapa kok nggak video? Kenapa kok foto? Lebih mudah foto sebetulnya kalau saya daripada video. Oh gitu? Iya. Berarti mindset kita agak kebalik Mas. Kalau kita tuh ambil foto dari video kadang. Lebih mudah foto daripada video. Tapi kan nangkep momennya ngebers berarti. Ada saatnya ngebers, ada saatnya ini kan ada modenya untuk ngebers full sama ngebers yang lebih soft. Ya makanya unggulan full frame kan mau hard content mau soft content dia ngangkat gitu loh. Terus kemudian dia baterainya tahan lama. Ya itu. Saya moto. Itu mirrorless ya nggak mungkin bisa ya, karena baterainya tahan lama. Mirrorless itu harus standby gimana sensornya nyala terus. Ini juga karena baterainya lebih mahal makanya agak gimana ya. Ini dulu waktu moto Setan Mobia cuma ngabisin 1 baterai setengah. Nge-switch tuh. Punya berapa baterai sih kalau mesti? Punya 3. Kalau 1,5 yo untuk kelas milsim non-stop munyer-munyer gunung loh. Itu sangat irit sih. Hampir 4.000 frame. Itu GoPro aja aku habis 4 soalnya waktu itu. Padahal GoPro tuh cekil. Apa mana yang standby terus? Maksudnya kan ada slipnya tapi slip ya apa menurut? Ada kalau slip pasti. 1,5 sih oke juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kesulitan pada saat mengambil gambar. Ayo pertanyaan Mario jadi kayak ngono. Tak ganti aja Mas pertanyaannya Mas ya. Boleh seperti ada nggak kepikiran untuk koyok kalau di Sunmori ya ada motor nih jembretan yang bagus tuh tak kasih watermark, kalau mau nebus tuh tak kasih QR kode biar anu. Tapi Mas Dika ini kayak diterjang bebas aja udah dikasih sedokumen-dokumennya. Ada nggak Mas rasa ingin balik modalnya itu Mas? Terus terang aja saya. Sajane sih siapa sih nggak gelem duwe? Itu masuk akal. Tapi kembali lagi, kenapa beli ini? Akhirnya tak kembalikan lagi. Kenapa beli ini? Beli ini mungkin iya uang, tapi jangan di depan, di belakang aja. Gitu loh. Ini karena saya beli ini bukan untuk cari uang. Saya ya ada kerjaan lagi yang benar-benar jadi sumber utama untuk hidup ada gitu. Istilahnya ya amit-amit ini pun rusak, saya nggak bisa motor, saya masih bisa kerjaan. Ada pekerjaan tetap yang tiap bulan gajian. APS-C rusak nggak separah mirrorless. Maksudnya spare partnya kan kayak let's say 6D ini pasti masih ada yang punya. Tapi kalau mirrorless ini udah jarang ini. Ini sensornya kalau rusak mungkin harus nyari PO atau PO. Harus nyari kanibalan pasti karena itu derita 1 digit ya. Dulu tuh pernah ketika saya moto something tuh karena bapak memang biasanya tukang foto juga 1D itu bapak saya bilang kono kalungan Ka'bah soalnya ambil tarif munggah kaji podo 45 something kan. Dulu beli berapa ini Mas kameranya? Second baru? Second semua, saya nggak second semua, oke. Dulu beli berapa nih kameranya aja? Body only itu dulu beli body only. Oh serius body only beli? Mereka body only. Lebih murah body only. Jelas, lensa bawaannya itu udah saya punya ini mahal lagi. Saya punya ini dulu sebetulnya. Oh gitu. Berapa ini berarti untuk lensanya? Itu saya dulu beli sekitaran 6.
dulunya nih kapan? 2019, tahun yang lalu ya? 2020, 2022? 2023 lah. 2023. Oke. 6 juta di 2023. Untuk BO-nya, body only? Body only-nya 12 atau 13? 13 kita 13. Ya, masih 13-an sih kalau 13. satu digit. Ini 6D. Kecuali kalau udah turun kedua 60D, oh langsung buang balik regane. Oke, Mas. Nggak pakai baterai yang extender tuh, Mas? Kabotan, Mas. Serius alasannya itu? Saya keberatan, kedua nggak terlalu apa ya? Nggak sampai yang segitu banyak ya? Kalau dikalungkan itu nggak nyaman. Oh iya sih, nambah ini Mas. gede soalnya. Ini Mas. Aduh, Itu bukan masalah buat. saya tidak bisa berkomen, saya juga punya walaupun Loh, light. Kalau pakai sandal kan segini lagi itu Iya, segini, segini, jadi ya. gede. Ada yang sama ininya tuh, apa gripnya tuh? Ya, L tuh, gua tambah jadi kayak nggak nyaman aja. Soalnya biasanya kalau udah pakai lensa tele terus baterai extend. Baterai extend karena mungkin yang kamera yang baterainya cepet habis mungkin ya. Ini sempat saya mau beli, akhirnya memutuskan untuk beli 2 baterai lagi karena itu. Karena baterai tahan lama, mending sweet baterai daripada saya punya tambahan itu. Berarti memang tidak banyak jepret, berarti aku bahasa lain, aku jago kok. Berarti sekali jepret wis api, nggak butuh baterai kok ngomong itu. Aslinya ngono guys. Wah, nggak gitu. Aslinya beberapa kalau Canon yang 1 digit rata-rata baterainya tahan lama semua. Tahan lama ya. Aku dulu 1D itu pakai ini sih Mas, studio sih Mas. Jadi nggak ada ceritanya baterai extend, nggak ada cerita switch, ya segitu aja. Karena waktu itu wallpaper dinding lagi on nih. Oke, lanjut kita. Nomor 9 ini unik ini. Mas pernah mengalami kesulitan apa yang sampai orang komplain di Sukir? Nah, kesulitan apa? Sukir. Oh, Mas Dika udah ke foto aja boleh. Ya milsim lah. Milsim. Ya cuma karena nggak ke foto aja biasanya. Ke foto. Tapi saya pasti kasih alasan nggak. Mungkin ada lain waktu, lain kesempatan ketemu lagi. Tapi itu emang temen-temen tuh aneh. Pakai gili, nggak aku fotoin yo. Woi, bagaimana? Belum ada. Harus ke Simpson dulu kayak pelanggan setianya Mas Dika yang juga pernah podcast di sini ya, Mas Gusti ya. Itu kan sampai harus buka gili, sampai harus yang sekarang kalau Sukir di Surabaya tuh sudah nggak pakai gili. Jadi untuk teman-teman itu kesulitannya. Jadi karena nggak bisa di dua tempat, susahnya gitu. Dan sometimes memang kalau dari saya kadang tuh kebanting. Jadi hasil foto amatir lain ketemu hasil fotonya Mas Dika, wah langsung waduh aku tak nang Mas Dika. Sampai ada sempet tuh Mas, saya tuh naruh jenengan di satu posisi. Karena memang posisi itu gire api-api sih. Kayak yang waktu sama School Div tuh, sama Red Army tuh, wah gire api-api tuh. Ya yuk biar di situ. Karena memang gire membiasakan diri untuk hunting, jadi kesininya akhirnya ya lebih ke nyoba kedua sisi. Tapi kalau pas kontak tuh kan diharap semua tuh dapat jenengan. Ya cedeki Mas. Rata-rata yang ngomong-ngamuk. Ngumpet dicedeki. Loh, kagak foto, ore di foto ketemuan. Erso setelah kopling semua orang rehab. Oke, lanjut. Wih, pertanyaannya Rek. Mohon maaf ya. Dari sniper Jawa Timur ya. Mas, selama moto kepuasan apa yang sudah diraih dan apa yang belum? Gendeng. Ini pertanyaan kamu, kepuasan apa yang sudah diraih dan apa yang belum? Kepuasan yang diraih. Kepuasan dulu deh. Opo sih puasnya dan delok foto narek wapi ngono. Kan harusnya yang puas dia tuh. Ya kepuasan ya kalau misalnya fotonya kayak jadikan PP, dijadikan story. Iya. Udah cukup puas aja sudah. Oke itu ya. Dijadikan PP, dijadikan story, nge-tag tolong yang liar nggak nge-tag itu saya sudah sampai pernah satu waktu tuh Jatim Software takmin ayo follow ini sih kayak foto nih saking biar dihargai aja. Apa yang belum itu yang sudah diraih kepuasan, yang belum apa yang menjadi aslinya ini kayak api rek cuma airsoft ya. Airsoft karena kalau renakmen pasti ke foto semua kan Mas ada di situ. Airsoft sebetulnya ngalir aja sih sebetulnya ngalir, tapi saya juga kan mati naik terus, maksudnya ikut gamenya ikut aja. Cuma terakhir kali kan
kebetulan Mas yang terakhir itu yang masuk kalender itu. Kalender itu yang untuk ikut lomba itu. Oh iya bener. Nah itu akhirnya masuk, itu salah satunya pencapaian, salah satunya itu. Yang bikin happy ya? Iya. Nah tuh Mas Nando masukin kalender tuh Mas Nando. Boleh tuh. 3 jamba. Kenapa 3 jamba? Ini lupa tanya nih. Kenapa 3 jamba? Nggak ada dari bagian jenengan yang bisa dijamba. Jadi kenapa 3 jamba? Bapak saya orang Minang, marganya jamba. Ya itu matiin pertanyaan Bos sih. Sudah sampai situ aja jawabannya. Ada lagi. Apa tuh? Karena Sumatera Barat kan tuh garis keturunannya matrilineal, ibu. Karena bapak saya menikah sama orang Sunda, berhenti di sini. Oh, saya nggak putus dapat. di situ. Saya bukan pembawa marga Jamba. Karena itu nama saya dikasih nama akhiran Jamba sama bapak saya, menandakan bahwa bapaknya ini orang Jamba gitu loh. Lu tapi emang ada tuh di aktor. Apanya? Nama Jamba. Nama lengkapnya apa sih? Ada. Mas Dika ini? Dika Nanda Jamba. Itu nama lengkap bisa? Nama lengkap. Loh, saya pikir nama panggung loh Jamba itu. Nama lengkap. Ternyata marga ya. Ini untuk yang tahu-tahu aja sih, tapi aku nggak tahu soalnya. Iya. Tapi pikir kenapa? Udah gitu tulisan jambaknya tuh aneh. Nggak kayak jambak yang biasa orang tahu. JAMBAK biasa. Iya tuh. Kayak double K tahu saya. Jambak. Yang K itu double K Dikanya. Oh, iya. Yang manggil pakai nama Jamba cuma temen SMP ku. Oh, soalnya kalau aku yang ngambil manggil Dika di Airsoft, wih, searah-arah sih oleh. Iya. Mas Jamba ngono ae pikir. Tapi ternyata tak pikir nama panggung, Mas. Ternyata iya, oke. Jadi itu ya, kepuasan buat Mas Dika adalah pokoknya bisa moto dan diapresiasi. Teman-teman nggak harus rupiah, tapi kalau rupiah juga boleh. Nanti kita tampilkan linknya untuk QR code akun bankingnya. Oke, Mas, pertanyaan selanjutnya. Wih, langsung rek pertanyaan ini rek. Mas, matok tarif nggak? Atau ada occasion khusus yang memang kita bisa hire? Nih, bukan hak saya untuk komentar ini. Matok tarif nggak? Harus dibicarakan. Wah, ternyata selama ini harus ngomong, nggak bisa apa ya, ngomong nominal di awal nggak bisa. Wah, nggak bisa press list gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak ada orang Ferrari minta press list tuh, nggak ada teman-teman. Nggak bisa. Jadi emang kayak Jadi gitu. kalau misalnya airsoft ya, mau tema seperti apa, mau berapa orang, lokasi di mana, ya banyak lah dibicarakan. Tuh, tapi jenengan kan selama ini tiba-tiba datang, berarti nyari dong infonya. Kalau airsoft atau renakmen tuh nyari atau dapat info? Info apa? Info suker, info event renaktor, info apa gitu dapat nggak atau nyari malah? Dapat. Ada komunitasnya Ada Bang? komunitasnya. Iya lah, foto sebagus itu masih tanya. Iya. Senggol dong. Nah, 1 digit nih bos, kamu masih pakai mirrorless. Oke. Pak, nih pertanyaan sangat bagus dari teman saya sendiri. Terima kasih Mas M. Untuk teman-teman dokumenter sukir newbie, kira-kira apa yang harus diperhatikan ketika ngefoto? Apa pertanyaannya? Maul. Tergantung dia airsofter bukan. Kalau Airsofter. Kalau airsofter aja udah tahu istilahnya kan, yang pasti kan kalau mau moto kan keamanan yang dirinya sendiri. Keamanan dirinya sendiri kayak jenengan bisa dikasih rompi aja Mas. Jenengan nggak pernah mau dikasih rompi. Nggak mau. Gitu ngomongin keamanan dirinya sendiri. Mentorku nggak pakai rompi, aku lepas juga. Tapi kan saya nggak pernah protes kalau Iya. tidak. Terus kalau keamanan gear aku kok lebih ke gearnya daripada orangnya ya? Pemilihan gear juga sangat-sangat mempengaruhi saya pede kalau di field. Seperti kalau kayak Lensa tele. lensanya saya pakai yang ini kan bersih semua dia. Iya, full metal sih. Full metal. Kemudian dia ada pelindungnya, pelindung lensanya. Sunhead tuh ya. Sunheadnya itu. Jadi ya kalaupun kena direct, saya pun dulu pernah cuma sekali kena di ujungnya itu kena filternya. Tapi karena tele sih Mas, jadi kan bisa ambil jarak. Ambil gitu. jarak. Ini 100-200 meter aja ngatasin loh modelnya. Nggak sampai. Airsoft separuhnya dari itu udah nggak nyampe. Tuh 170 sampai 100 meter lah masih. Airsoft 70 meter ya wis loyo. Sultan-sultane. Tapi untuk teman-teman newbie disarankan pakai ini nggak Mas? Yang apa tuh yang jaring-jaring itu nggak Mas? Saya sempat lihat ada yang pakai semacam kayak Mika di depannya kalau kita kayak optik gitu. Oh iya benar, tapi Iya. lawan baret kalau Mika itu. Selain rawan baret kan kadang untuk Kayak pakai saya kan indicator makainya gitu, kalau fokus kan pakai manual.
Oh, nggak pakai auto, nggak pakai auto. Kalau pakai auto mungkin agak keganggu mungkin. Terus warna auto tuh lari gini tuh setiap hold shutter kan ini dulu dia. Iya. Adjustment. Pas momen ya enggak. Kalau enggak. Makanya kan kalau tergantung posisi kan juga. Kalau misalnya sudah posisi di crossfire ya mending nggak moto, mending minggir sedikit. Kalau nggak deketi orangnya yang mau difoto. Termasuk pun dia ngamuk-ngamuk. Dan satu lagi saya lebih banyak moto ke personal. Enggak grouping. Kalau grouping kan kalau misalnya ada kalau masih pas grouping, tapi kalau misalnya di field kan kebanyakan saya ke personal. Makanya kadang-kadang ada yang banyak, ada yang candid, ada yang ngupel, ada yang macam banteng tapi tetap jelek. Ya. Oke, jadi itu untuk dokumenter newbie. Mas, lanjut nih Mas, minimum gear untuk newbie. Oh, ini susah sih jawabannya. Susah karena tergantung kebutuhan. Kamera itu ya sama kayak selera lah, kayak selera fotografernya lah. Kalau saya nggak selera, saya kan intinya kan bisanya beli ini. Bisanya beli ini. 2 digit bos, senggol dong. Masuk akal, terima kasih. Karena saya sempat APS-C, terus kemudian tak pikir mau upgrade ke full frame. Begitu naik ke full frame, begitu moto pakai full frame jauh sekali. Ya jelas. Sangat jauh. That's why it's pasti called ngerasakan, full frame. Yang biasanya ke crop sampai sepertiga, ya, sekarang bisa luas kalau full kemudian frame. moto maghrib masih bisa terang lah. Maghrib atau subuh masih bisa terang. Soalnya sebenarnya dengan mode dengan budget yang sama, jenengan mungkin bisa dapat Olympus yang second atau apa, ini malah Canon gitu loh Mas. Kenapa? Canon, karena Sony kenapa? Sudah Sony. Canon main gitu. Canon. Makanya pakai Canon. Ya itu mudah digunakan. Tidak bisa dikomentari kalau memang Canon easy to use. Ya. Easy to use. Daripada even if Sony, saya pikir Canon, Nikon, dualisme Avanza Xenia kalau di mobil, AGI lah itu easy to use banget. Kalau mau belajar foto di mana? Buka kelas enggak? Kalau iya berapa duit dan berapa pertemuan? Ini. Saya aja otodidak loh. Nih orang otodidak tuh biasanya tuh saya belajar dari kesalahan. Jadi learning by doing. Jadi pengalaman itu mahal harganya di sini. Learning by doing tapi kok langsung ke full frame? Saya dari 2000. Oh, karena emang dari awal sudah. Ya, oke. Pindahnya kan baru sekitar 3 tahun ini guys. Iya, benar. Jadi langsung kebanting tuh kebanting, ya. Yang APS-C kan? Pasti kebanting. Kena full frame. Saya aja nyoba Nikon 4 digit ketemu Nikon 2 digit. Beda. Kebanting apalagi yang sedikit. Iya. Berarti kalau mau belajar foto intinya di mana? Kalau misal Mas aku oke jangan untuk tidak, tapi aku lihat hasilnya aku pengen Mas ajarono. Ya aku nih anak ngomongnya tuh fotografer newbie. Ya melo aku. Kalau lagi jadi sistemnya apprentice atau magang? Enggak, kalau mau belajar dari saya misalnya. Ya, kalau misalnya pas saya ada di satu event atau apa, ayo moto bareng gitu. Oh, gitu. Enggak buka kelas. Enggak buka. Kan sekarang lagi usume pintar titik buka kelas. Iya. Resikonya gede dari guru. Oke, jadi itu 14 pertanyaan ya teman-teman. Wih, bener-bener nggak kerasa ya, ini sudah 14 pertanyaan. Tapi kita kasih beberapa aja. Mas, berkenan untuk ditanya-tanya sama newbie nggak Mas? Oh, berkenan. Berkenan sekali. Aman ya, nggak ada privasi. Aman. Terus takutnya, kamu bayar dulu sekian. Aman. Oke, untuk IG-nya nanti kita cantumkan di sini ya. Untuk editor biar ada kelihatan kerjanya. Jadi IG kita cantumkan di sini. Atau mungkin bisa menemui Pak Sukir. Nggak bisa ngobrol di tempat Sukir nggak apa-apa. Ya, untuk terutama yang dari Jatim tuh kan masih banyak tuh fotografer newbie satu event hilang besoknya, mungkin karena nggak pede sama hasilnya. Nggak pede sama mungkin apa ya? Mungkin bikin airsofter mungkin dia. Nah, bisa jadi. Atau mungkin kapok karena saya sudah sering maki-maki fotografer. Iya. Jadi kalau fotografer nggak di-share hasilnya, tak maki-maki duluan, dia share baru tak tarik. Pesannya. Mungkin itu yang bikin pensiun. Ya, selamat pensiun. Oke, Mas Dika. Saya terima kasih sekali Mas Dika sudah hadir. Kita terpaksa harus bridging, conclusion, dan closing. Jadi kita tutup dulu teman-teman. Tuh dari semua profiling
Mas Dika. Maka perwakilan dari Osana kita ada sedikit hadiah untuk Mas Dika. Ini karena kita belum nyetak kaos, jadi ini merchandise aja. Ini perwakilan aja. Saya terima kasih sekali. Terima kasih Mas Dika. banyak ya Mas Ugo. Sampai jumpa di selanjutnya. Jadi itu teman-teman. Saya ini harus diangkatin. Nah, ini saya Gugel Putra dan Dika Ananta Jamba mengucapkan terima kasih teman-teman. Salam Airsofter Indonesia. Salam Airsoft Indonesia.